Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ini ada kolega saya yang sedang berada di luar negeri akan melaporkan ya kondisi terbaru tentang penanganan COVID-19 atau coronavirus disease 19. Silahkan memperkenalkan diri, nama dan mungkin domisilinya sekarang di mana. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi, asal Palembang, dulu koleganya Solahuddin Al-Fatih. Saya sekarang ada di Malaysia, tepatnya di Selangor. Ya, tempatnya lagi di Sunway Pyramid. Nah, itu perkenalan singkat saya. Ya, salam kenal ya. Ya. Kalau ada yang mau taruh, silakan. Ya, Jomblo ya, nih. ya. Mohon Mas Yogi tidak promo di konten saya ya. Jadi gini Mas Yogi, Selangor ya. Kalau di Indonesia itu sekarang sedang terbagi beberapa red zone. Ada red zone, orange zone, sama green zone. Itu sependek pengetahuan saya. Apakah ini pertanyaan awal ya? Apakah Selangor atau tempatnya Mas Yogi yang sekarang itu masuk di red zone COVID ini? Ya, Selangor adalah salah satu red zone. Sekitar 10 km lagi daerah saya itu paling banyak itunya korban. Dan kondisinya sekarang lebih ketat di sini. Tempat lain juga ketat gitu. Oke. Red zone. Bagus. Iya. Ya, kita doakan teman-teman semoga Mas Yogi ini selalu dalam lindungan Allah. Ada kabar juga, ini pertanyaan yang kedua ya Mas, ada kabar juga bahwa beberapa orang Indonesia itu dipulangkan. Bagaimana dengan tempat kerjanya Mas Yogi? Apakah ini masih kerja atau liburan? Alhamdulillah, itu benar adanya. Ada sebagian yang dipulangkan, ada yang sebagian masih tetap di sini. Dan alhamdulillahnya untuk pekerjaan saya kan kerjaannya ya stabil, artinya ya bisa WFH, work from home. Ya, bahasa kerennya itu ya. Alhamdulillah ya, gaji ya tetap jalan. Seperti itu. Nah, alhamdulillah. Berarti nggak pulang ya Mas ya? Nggak pulang ya? Belum ya. Ya kita berdoa semua sama-sama semoga nanti menjelang hari raya ya, mudik kita bisa mudik. Mas Yogi bisa mudik ke kampungnya di Palembang, saya juga bisa mudik. Amin. Nah, ada lagi isu tentang lockdown ya. Saya juga nggak terlalu paham, saya awam tentang ini Mas. Apakah di sana posisi lockdown itu benar-benar mencekam, nggak bisa keluar, nggak bisa beli barang, masker langka kayak di Indonesia. Bagaimana? Coba diceritakan situasi terbaru di Malaysia, terutama di daerah Selangor tempat tinggalnya Mas Yogi ini. Apakah sangat horor gitu, nggak bisa kemana-mana? Gitu. Gimana? Oke, terima kasih. Saya akan kasih kronologis lagi. Kan pertama kita ada dua fase lockdown. Fase pertama 18 Maret sampai 31 April, fase kedua 31 Maret maksud saya. Terus fase kedua itu 31 Maret sampai 14 April. Jadi teman-teman masih bisa keluar kemana-mana, belanja dan lain sebagainya itu selama 24 jam. Oke, masih. Kemudian pada fase kedua itu agak dikurangi, ada dibatasi. Artinya untuk sementara hanya ada sebagian 10 esensial lah, yang penting lah, pokoknya kegiatan yang penting. Contohnya belanja, minyak dan lain sebagainya. Artinya untuk hal-hal penting aja. Itu pun operasinya dibatasi. Artinya dari contohnya untuk jual beli itu hanya dibatasi dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Untuk transportasi dari jam 10 pagi sampai jam 10 siang, kemudian jam 5 sore sampai jam 10 malam. Seperti itu selama fase kedua ini. Untuk belanja dan sebagainya masih ada. Saya masih bisa belanja ke Alfamart, bukan Alfamart sih di sini namanya, seperti itu 99 seperti itu. Masih bisa belanja lah. Artinya ketika jalan-jalan masih bisa, nggak jalan-jalan, artinya belanja buat kebutuhan sehari-hari, kecuali hal itu masih bisa diterima. Untuk hal-hal lain nggak bisa lagi. Yang kedua itu bisa kerja juga masih bisa, untuk hal-hal yang emang urgent buat kerja, kalau nggak itu nggak boleh. Artinya itu dibatasi.
Berarti Itu ini untuk sekarang, mencekamnya, iya, untuk mencekamnya nggak terlalu mencekam sih. Artinya semuanya itu dibatasi dan memang jalanan itu lenggang, sepi dan lain sebagainya. Tapi ya untuk kegiatan sehari-hari tetap berjalan. Artinya ya dibatasi. oke, Mencekamnya ya nggak mencekam nggak gitu. mencekam ya, nggak kayak di Indonesia yang khawatir Iya. ada yang pingsan di jalan kemudian dievakuasi pakai APD gitu ya, Mm, ngeri sekali mm, kalau di Indonesia. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin yang kesekian ya, ini terkait ketersediaan bahan-bahan Mas Yogi. Misalkan kalau di Mm, Indonesia, masker, apalagi setelah ada imbauan WHO harus pakai masker keluar, masker itu langka. Masker langka, mm. hand sanitizer langka, bahkan vitamin C itu langka juga di beberapa tempat. Kira-kira di sana apakah wajib pakai masker juga, langka nggak, bahan-bahan pokok naik nggak, gimana kondisinya? Mm. Oke, pertama perlu diklarifikasi bahwa sebenarnya pakai masker itu untuk yang tidak sakit. Hmm, Untuk yang sakit. Kalau hmm. nggak sakit itu nggak perlu banget kalau Oh keluar gitu. pakai masker. Iya, Gitu. Artinya gitu. Itu dari WHO lah ya, iya, iya. bukan dari Siap, saya, siap, WHO. siap, siap, siap. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk di sini, di Malaysia, itu bahan-bahan baku dan lain sebagainya itu aman. Terus hand sanitizer aman. Dan untuk harga masker pun itu harus dibatasi. Satu ringgit 50 sen. Artinya lihat 7.000 lah, 7 7.000 ribuan, rupiah. ya. Itu nggak boleh melebihi dari itu. Bila ketahuan, maka akan ada sanksi seperti itu. Oh. Nah, kebutuhan lain-lainnya aman, aman. Nggak Nggak, seperti Indonesia, insya Allah. nggak naik ya. Kalau di Indonesia Nggak, itu aman, gula pasir stabil. itu, gula pasir ya. Hmm. Ya, saya kan penyuka manis ya. Gula pasir itu 13.000 jadi 17.000. Ya, Allah. terjadi panic buying. Jadi orang-orang itu panik Allah. menyetok stok yang banyak itu. Saya pusing juga gitu kan. Nah, itu. Oke. Terus Oke. kemudian yang kesekian, saya sebenarnya kagum dengan Malaysia dan Singapura ya. Artinya yang terjangkit itu banyak, ribuan, lebih dari 2.000. Bahkan Malaysia ada yang bilang sudah sampai 6.000. Swab tesnya, swab ya, SWAB-nya tesnya itu sudah sampai puluhan, ratusan ribu. Tetapi yang meninggal itu sedikit. Berbeda dengan di Indonesia. Yang dites swab masih dikit, yang terkonfirmasi sedikit, yang meninggal banyak. Kira-kira kalau Mas Yogi dengar dari misalkan harian lokal atau TV lokal atau orang lokal ngomong, apa sih penanganan di sana atau pencegahan mungkin terhadap corona ini yang unik gitu? Kira-kira seperti apa? Oke. Di Malaysia itu korbannya untuk saat ini tanggal berapa nih? 26 ya? 6 April. Itu mencapai terakhir tanggal 5. Berarti tanggal 5 itu mencapai 3.000 korbannya. Ini positif, Dan positif. ya positif. Terus yang meninggal itu kurang dari 40 orang. Nah itu, Indonesia 2.000 yang meninggal 100-an. Nah, iya, itu. Gimana caranya? Jadi mengenai pertanyaan Bapak Fatih ini, ini nih. Di sini emang dari awal itu udah mengatakan bahwa coronavirus outbreak ini sangat-sangat bahaya. Jadi dari awal dia udah antisipasi. Makanya pada fase pertama dia udah lockdown. Itu Perdana Menterinya mengatakan seperti itu. Oke, lockdown dan nggak bisa lakinya itu. Jadi poin pertamanya di sana. Beda dengan Indonesia. Indonesia masih mengulur waktu kapan mau lockdown, masih bertanya-tanya. Pada di sisi lain, gubernur udah menyatakan lockdown, tapi di sisi lain, ya kita ketahui lah belum mau lockdown. Betul. Nah itu beda lagi ya, beda prinsip tuh ya. Terus yang kedua, semua kebutuhan dan lain sebagainya, peralatan dan sebagainya itu sudah disiapkan oleh Perdana Menterinya. Artinya kolega-kolega dan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan itu disiapkan dengan benar-benar. Sehingga penyakit ini bisa diantisipasi. Kenapa Selangor itu menjadi paling banyak korban? Karena pada suatu ketika pokoknya pada beberapa hari yang lalu, itu ada yang namanya tablik akbar. Iya, jamaah tablik katanya ya. Pengajian. Ya, pengajian itu. Iya. Itu adalah jadi tempat carrier-nya itu. Iya. Jadi tempat awalnya itu, jadi paling banyak di sana. Akhirnya menyebar dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Itu yang jadi pertama.
kalau dilihat dari tipikalnya sebenarnya orang Melayu ini kan sama, Indonesia, Singapura, Iya. Malaysia, Brunei. Tapi kok orang Indonesia ndablek ya, apa ya, bebal, kolot ya, disuruh nggak kemana-mana masih keluyuran ya, kayak saya ini keluyuran gitu ya, ke kampus gitu. Tapi di Malaysia setelah ada kejadian Selangor Jamaah Tabligh itu berarti sudah clear ya, nggak ada. Emang itunya jadi pemerintahnya keras. Artinya pemerintah keras. Ada juga yang orang-orang yang mau, ya contohnya seperti saya juga orangnya dablek juga, mau keluar kan. Artinya ya emang dibatasi. Jomblo kan meronta-ronta ya, jiwa jomblo itu kan meronta-ronta, pengen keluar aja ya. Iya. Artinya emang dibatasi dan pemerintahnya pun keras. Oke, katakan lockdown, perintah itu harus dijalani dan orang-orang mengikuti. Oke. Seperti itu. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh atasan nyampai ke bawahan dan masyarakatnya pun menjalani seperti itu. Manut ya. Jadi kesimpulannya manut ya. Mereka itu taat gitu. Beda dengan kita ya. Ada yang marah-marah malah ya. Itulah Indonesia, Mas Yogi. Ya, terima kasih. Mungkin di akhir kesimpulan atau mungkin Mas Yogi ingin menyampaikan pesan kepada audiens, kepada seluruh masyarakat Indonesia, pesannya apa? Mungkin pelajaran dari Malaysia menghadapi COVID atau apalah. Ya, sehilo promosi juga boleh. Kalau ini promosi boleh. Kalau kata Arifan boleh. Iya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi coronavirus itu sangat-sangat berbahaya. Emang itu nggak nyata. Coronavirus itu dia mainnya di penyebaran orang ke orang. Dalam artian virus ini akan menjadi penyakit yang berbahaya ketika kita bersentuhan dengan si korban. Nah, yang jadi masalahnya lagi di Indonesia itu OPD ya. OPD orang-orang mengatakan, jadi dijauhi. Padahal itu belum tentu kan. ODP, artinya, ODP. Itu. Ya, terima kasih. ODP. ODP itu sebenarnya mereka cukup isolasi, bukan dijauhi. Betul. Nah, itu perlu diklarifikasi, biar nggak salah. Terus, kembali lagi ke konteks coronavirus, ya sering-seringlah cuci tangan, nggak perlu pakai hand sanitizer mandi, lah, sekalian mandi. Sekalian mandi. Lebay kalau pakai hand sanitizer, oke lah di sini, oke lah. Kalau di Indonesia sabun oke ya, nggak usah pakai hand sanitizer ya. Hand sanitizer mahal ya. Mahal ya. Langka bro. Itu kan, padahal pakai sabun lebih efektif. Betul. Itu, 20 menit, bukan 20 menit, 20 second. Ya, detik lah. 20 menit nanti ngapain? Iya, mandi. Ya, siap. Itu seharusnya pemain, kemarin saya juga dengar dari WHO itu kan, seharusnya ya semuanya hand in hand, bahasa Inggrisnya kerja sama lah. Betul. Artinya ya pemain pertamanya itu ya political leadership. Artinya ya pemerintah lah. Kedua tuh religious. Iya, betul. Iya, religious leadership. Ini pemaku agama. Udah diterapin, udah. Ya, oke, di Indonesia udah saya mengikuti, udah dijalani. Semua, ya. Kemudian, udah. Community leadership. Nah, community leadership ini di Indonesia masih saya lihat belum jalan. Community leadership nih ya masih linglung lah. Kelompok belum kan, terserah dia gitu kan. Dan leadership lainnya, artinya ya Anda harusnya bertanggung jawab juga dengan keluarga Anda. Jadi poin pertama yang bisa dilakukan adalah ya edukasi keluarga Anda dengan stay at home. Ya emang bosan dan membosankan, benar. Di rumah itu sangat bosan. Artinya ya itu harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus ini. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua itu apa ya, Bro? Seharusnya pemerintah Indonesia itu lebih berani lagi menegakkan aturan. Kalau mau lockdown ya udah lockdown aja. Contoh aja Malaysia, contohnya siapa? India berani lockdown. Iya, walaupun penduduknya lebih banyak dan ekonominya mungkin India, lebih. Ya. 1M tapi masalahnya, tapi masalahnya kita harus berpikir lagi lebih matang. Mungkin presiden ataupun kolega-koleganya memikirkan hal-hal lain, dampak-dampak yang lain. Sangat berat juga lockdown untuk pemerintah Indonesia mungkin. Iya. Kalau lockdown buat saya oke-oke aja, aman. Jomblo kan aman nge-lockdown. Santai, Bro. Nggak memikirkan lain. Iya.
Iya. Begitu. Oke. Terus harapannya ya semoga virus ini segera ya. Betul. Ya, segera berakhir. Kita harus belajar dari Wuhan. Wuhan itu adalah penyebar pertama, bukan tempat pertama. Jadi artinya selama 1 bulan lockdown itu nggak kemana-mana. Dan saya lihat kemarin di YouTube mereka rumahnya pun ditutup. Itu cuma bisa delivery online kalau mau beli makan dan sebagainya. Seperti itu. Dan semuanya dari seluruh medical workers atau di Indonesianya perawat, dokter dan lain sebagainya kerjasama emang api di Wuhan. Artinya dia kerjasama dan pemerintahnya terjun, semuanya terjun, batasi dan akhirnya selesai di Wuhan. Dampaknya lagi dari Wuhan ke Iran, habis Iran Itali Amerika Indonesia. Entahlah kalau Indonesia ya hancur dah. Bismillah ya. Iya. Artinya ya semoga kita berharap cepat sembuh, cepat kelar, dan kita bisa bersama-lama lagi di kegiatan keseharian. Bersama siapa? Coronavirus outbreak will ya bersama-sama keluarga lah. Oh iya. Oke, seperti itu. Mungkin terima kasih Pak Fatih atau Mas Yogi. Semoga aktivitasnya lancar di Selangor. Ya, semoga wawancara atau diskusi ngobrol singkat ini memberikan wawasan bagi para netizen Indonesia ini. Dan salam saya untuk teman-teman di Malaysia ya. Semoga kita bisa segera mudik, segera mengakhiri corona. Berjumpa Ramadan ya. Saya kangen bersama nyari di masjid-masjid itu ya. Amin. Oke, terakhir. Semoga WFH saya lancar ya. Oh iya, amin. Sama-sama. Saya lancar. Iya. Soalnya lola banget internetnya. Oh iya. Kacau, kasihan. Fakir kuota, fakir cinta. Bukan. Ini dari pemerintah. Dari company. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.